cabai itu apa sih? Beli pupuk. Kalau nggak ada ya sama-sama ada gitu. Ya. Kalau memang ada beli pupuk, terus apa lagi hama ya dan segala macam. Kalau memang ada keluar, silakan muncul. Nah itu untuk barang. Kalau jasa di SMA 2008 jelas-jelas disebutkan pembantu rumah tangga dia beli sabun buat nyuci, beli apa lagi, itu dianggap sabunnya konsumsi rumah tangga, bukan inputnya si pembantu rumah tangga. Ya, jadi untuk pembantu rumah tangga itu nggak ada input, ya pembantu rumah tangga. Sebab yang beli apa sabun, beli macam-macam itu merupakan konsumsi rumah tangga. Ya. Jadi nanti dia ada input, ada output sebesar 4 gaji dia, kemudian inputnya ya apa inputnya? Nilai tambahan berupa gaji kan. Ya. Input antaranya yang nol semua. Oke. Nah, nanti dulu deh, ini nih saya belum menjelaskan frameworknya teman-teman, karena masih agak ini ya. Nanti kalau saya jelaskan frameworknya baru lebih dong, gitu, ya. Apa lebih dong itu apa lagi? Oh, ya. Nanti kalau masuk framework lebih dong nanti teman-teman. Ya. Oke, ada lagi nih? Nah, lanjut. Nah, ini tadi udah ya, semua barang kecuali yang OOD ya. Kemudian semua perubahan digunakan oleh produsen sebagai konsumsi akhir atau pembentukan modal. Nah, ini yang dikonsumsi sendiri. Jadi dari rumah tangga tadi kan jelas ya, rumah tangga dikonsumsi sendiri kecuali OOD dan jasa domestik. Sekarang dari sisi perusahaan produsen ya, yang digunakan oleh produsen untuk konsumsi akhir atau pembentukan modal itu harus dianggap produksi. Contohnya apa sih? Pabrik pabrik teh botol. Ya, pabrik teh botol, dia bikin botol, dia menghasilkan teh botol, teh ya, menghasilkan teh, dimasukkan ke botol, ya. Nah, produksi botolnya dia karena jadi satu itu ya, tehnya, teh cairnya dengan botolnya dihasilkan sendiri. Produksi teh botolnya itu harus dihitung sebagai produksi dia. Jadi produksi dia menghasilkan botol dikonsumsi sendiri oleh dia. Jadi output dia pertama adalah botol, kedua adalah teh botol. Input dia di dalamnya ada botol, ada bahan baku teh. Ya, jadi tolong diperhatikan output yang di-input sendiri yang disebut dengan outcome dikonsumsi sendiri oleh perusahaan itu harus dihitung sebagai produksi. Ya. Nah, nomor C ini tadi OOD ya, nomor D ini jasa domestik. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke, konsep output ya. Output dia sudah ada nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah establishment ya, karena begini transaksi kita establishment. Barang dan jasa yang dihasilkan untuk dijual di pasar pada harga signifikan secara ekonomi dapat menggunakan harga produsen atau harga dasar. Metode penilaian yang disukai adalah harga dasar apabila sistem perpajakan telah berjalan baik. Harga produsen hanya digunakan bila penilaian harga dasar tidak memungkinkan. Oke, evaluasi ya penilaian dari output ya. Jadi tadi kita bicara konsep produksi, kemudian produksi ya. Apakah pakai harga dasar atau harga produsen? Ya. Nah, gampangnya harga produsen, teman-teman kan di PDB pakai harga produsen ya.
Harga produsen itu harga loko gudang, harga produsen. Ya. Sedangkan harga dasar, harga produsen harus dikurangi dengan yang namanya tax on product. Apa itu tax on product? Panjang saja. Di mana saya tulis oke? Kalau mau nulis di mana saya? Bisa Pak, bisa Pak. Tapi kalau tidak salah saya sudah pernah menyampaikan masalah teks ini. Masih ingat ya? Kalau saya minta tolong bahan dokumentasi SUT sektor jasa 2010 itu bisa teman-teman. Yang dokumentasi itu Pak. Dokumentasi SUT sektor jasa 2010. Wilayah Udah. Oh udah. Berarti yang semua udah pegang. Udah. Yang SUT 2010. Nah ini staff juga pegang. Sudah ya? Udah pegang kan? Udah. Udah belum? Udah dapat? Maria dapat belum? Enggak, tapi udah dapat dan bisa soalnya sudah. Liza juga sudah. Belum. Yang penting udah dulu gitu loh. Masalah udah dilihat apa belum itu nomor 2 gitu. Ya, udah. Ya, apa? Itu udah punya file semua ya. Nah nanti dengan sesi ini ya mudah-mudahan lebih tertarik gitu loh. Rocky nggak boleh jadi lupa deh. Ini juga saya perlu jelaskan ya supaya apa namanya. Oke, jadi selama ini kita mengenal pajak tak langsung ya, indirect tax ya. Konsep indirect tax ini konsep SMA 68. Ya. Di SMA 2008 ini sudah nggak dipakai istilah indirect tax. Yang dipakai adalah istilah tax on production and import. Pajak produksi dan impor. Ya. Jadi nanti jangan kaget. Di SUT nasional ini sudah nggak dipakai nih, yang ada namanya pajak produksi.
Oke. Nah, pajak produksi di SMA 2008 itu terbagi dua, produksi importnya. Pertama disebut dengan tax on product, kedua other tax on production. Oke. Tax on product itu terdiri dari value added tax (VAT) atau PPN, pajak pertambahan nilai. Yang kedua, pajak impor. Yang ketiga, pajak ekspor. Dan other, sehingga ada satu lagi other. Oke. Itu tax on product. Sedangkan other tax on production, ya, itu ada contohnya PBB, BBNKB, PKB. Yang membedakan tax on product dan other tax on production itu adalah besar kecilnya tax on product ini sangat tergantung dari besar kecilnya produksi. Ya, semakin besar produksi, semakin besar tax on produknya yang dibayar oleh perusahaan. Jadi semua ini perusahaan yang bayar, bukan rumah tangga. Perusahaan. Ini terkait dengan aktivitas produksi. Oke, jadi tax on product ini jadi banyak titik-titik sih. Karena saya begini juga, nulisnya nggak boleh nyentuh ya. Nah, jadi besar kecil. Sedangkan ada tax on production nggak ada hubungannya dengan produksi. Mau besar mau kecil, dia tetap bayar PBB. Misalkan dia punya kantor, harus bayar PBB. Dia punya kendaraan perusahaan, harus bayar PKB apa? PKB ya, pajak kendaraan yang tahunan. Kalau beli BBNKB bayar. Jadi other tax on production ini nggak ada hubungannya dengan produksi. Nah, ini yang disebut dengan pajak tak langsung yang dulu kita pakai. Ya. Kemudian harga produsen dikurangi tax on product yang ini tadi, ya, itu disebut dengan basic price, harga dasar. Di nasional, SUC, PDB sudah menggunakan harga dasar. Kita nanti nggak mungkin menggunakan harga dasar ini. Yang akan kita pakai adalah harga produsen. Ya. Ya. Nah, jadi di harga produsen ini nanti masih mengandung yang namanya tax on product. Ya, tapi di harga dasar itu tidak mengandung begini ya. Tidak mengandung apa namanya tax on product. Ya. Ya Fauziah ya. Jangan serius-serius banget lah, nanti tegang. Oke? Saya jadi lupa tadi. Oh iya, saya mau kasih contoh listrik. Listrik harga yang dibayar oleh teman-teman itu harga dasar atau harga produsen? Listrik di rumah. Teman-teman kan beli listrik dari PLN kan? Itu harga produsen apa harga dasar? Produsen. Harga dasar lebih tinggi. Harga dasarnya lebih tinggi. Harga dasarnya lebih tinggi. Harga produsennya itu enggak, pertanyaan saya harga dasar apa harga produsen listrik yang kamu bayar setiap bulan? Produsen. Kan udah dapat subsidi. Harga ya kan masih ada hubungan. Oke, apa? Ini apa? Kamu bayar katakan sebulan 100 ya listrik ya. Ini pertanyaannya harga produsen atau harga dasar?
dari 100 ini mungkin sudah disubsidi 20 oleh pemerintah, sehingga apa namanya dibayar. Oh, nggak bisa dihapus ini loh, Pak. Tergantung spidolnya itu Pak sentuh aja. Mana yang mau dihapus? Agak bisa berlempar itu. Pak, ini masih live dia saksikan sama teman-teman di Indonesia. Udah, saya nggak mau dikerjain lagi. Malu saya depan tuh. Ini live, Pak. Di depan Risa saya malu. Ini live. Ya nggak apa-apa. Kelihatan gatek kan. Oke, jadi ini katakan apa namanya PLN, harga produsen ya PLN ya itu 120. Kemudian disubsidi oleh pemerintah 20. Ya. Sehingga Anda bayar 100. Pertanyaannya, yang Anda bayar 100 ini harga produsen atau harga dasar? Produsen. Produsen atau harga dasar? Jadi, sorry, saya nyebutnya teks. Ya, garing subsidi. Ya. Jadi ada tax on production, ada subsidi on production. Jadi PLN itu dapat subsidi on production. Ya. Nah, dan saya ini kan subsidi on production dari pemerintah ya. 120 ini adalah harga Dasar. harga, Dasar. sedangkan 100 harga Produsen. artinya apa? Artinya di 100 ini include subsidi kan? Ya. Sedangkan 120 ini harga dasar, tidak termasuk subsidi. Tadi kan konsep apa? Harga dasar itu harga produsen dikurang teks kan, gitu, atau dikurang subsidi kan? Harga dasar itu harga produsen dikurang harga subsidi, dikurangi subsidi, Pak. Gimana? Harga dasar itu harga produsen dikurangi subsidi. Harga dasar itu harga produsen dikurang Subsidi itu, Pak. ya. Berarti yang dibayarkan itu Tambah ya. nah, kalau subsidi kan karena dia Kalau teks dikurang, kalau kalau teks dikurang, tambah. kalau subsidi berarti ditambah. Makanya harga aslinya Harga Jadi sebetulnya harga 120. dasar ditambah. Cuma 20-nya adalah nah, kalau tapi yang dibayar oleh kita nggak 100. Kan yang disebut tarif dasar itu berarti HP minus teks. ya itu sama dengan HD. Ini kan HD ya. HP plus subsidi. jadi juga Betul? Ya. Oke.
Berarti HP sama dengan HD minus subsidi kan? Iya. Nah, harga yang kamu bayar itu adalah 100 kan? Nah, 100 itu ini atau ini? Harga HP. Ini atau ini? Harga produksi, Pak. Memang jangan teman-teman ya, di BPSI pun listriknya jadi masalah gitu. Makanya alokasi ke wilayahnya waktu itu agak miss gitu. Jadi itu bukan itu Pak, dengan dulu dia habis berapa untuk memproduksinya. Harga yang dibayar itu kita kan lebih rendah berarti. Itu adalah harga produsen. Nah, ini adalah harga produsen. Harga produsennya itu Mas Radil, Pak. Harga dasarnya 120. Kalau di tabel IO yang di baris nilai tambah itu kan subsidi ada DP ya Pak di bawah. Itu sebagai minus kan ya Pak, kurang. Kalau di tabel IO dari di bawah 1 ke bawah itu kan subsidi juga kurang ya. Di baris ini sudah framework dari. Oke, nggak apa-apa. Tadi gimana Rob? Hapusnya? Menghapus Pak di belakang yang pernah besar itu. Ya, nggak hapus semua ganti baru. Sebelumnya baru Pak. Ganti baru. Oke, thank you. Jadi kan ada 201, 202, 203. Nah, ini dulu disebut dengan PPL, pajak tak langsung, ini disebut dengan subsidi kan? Di IO-nya kan? Ini sekarang diganti pajak tak langsung ini tax non production and import kan? Oke, ini idem subsidi on production and import. Oke, nah ini yang seperti saya tulis tadi dibagi dua, ada tax on product, ya, ini juga dibagi dua, ada subsidi on product, ya. Cuman kalau dia sudah basic price, di sini maka ada SUT nasional, munculnya cuman other. Kenapa? Karena teknik produksinya sudah ikut di atas. Gitu. Jadi kalau lihat SUT format nasional, nanti akan saya tunjukkan. Yang muncul di 203 itu cuma ada tax on production, jadi pajak produksi lainnya. Oke, nanti ya. Framework. Ini saya cuma ngasih contoh apa namanya mengenai harga dasar dan harga produsen. Ya. Saya nanti 12. Sekarang saya kenal. 12 nih. Bapak semangat, kasih kan. Kebayang lagi dulu. Oke, jadi gitu ya, valuasi penilaian ya, sana tergantung dari harga dan nanti SUT kita akan menggunakan harga produsen. Ya, happy. Lanjut. Ini penting. Jadi sebuah establishment atau sebuah industri itu ada yang disebut dengan produk utama dan produk sekunder. Ya. Oke. Produk utama itu biasanya yang memberikan pendapatan atau nilai tambah terbesar. ISE lah, sebuah establishment ya. Produk utamanya adalah yang memberikan nilai tambah terbesar, sedangkan sekundernya ya nggak besar dari utama.
Oke. Nah, ini hampir sama SD. Saya yakin teman-teman kan terlibat semua di SD ya. Jadi nanti ya, pada bicara matriks supply, itu yang namanya output sekunder harus diisi. Ya mungkin nggak harus ya, tapi logika saya kalau sudah agregasi 2 digit, rasa-rasanya diisi. Ya, tapi kalau misalnya satu perusahaan atau satu usaha bisa jadi tidak diisi gitu. Dia nggak punya output sekunder, punya utama semua, nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau sudah agregasi dari puluhan atau ratusan perusahaan, kan 2 digit KBRI itu kan gabungan dari ribuan perusahaan kan, itu kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang KBRI 5 digitnya sama sejenis itu diagregasi menjadi 2 digit. Bukan bisa ribuan karakternya. Nah ribuan itu rasa-rasanya sekundernya pasti ada. Ya, kalau cuma satu perusahaan mungkin nggak bisa. Datanya dari Excel. Baca. Enggak, maksudnya sumber data untuk penghitungan tes itu nanti dari Excel. Nanti. Saya perlu di Excel kan nggak nanya sumber data. Ya, seperti saya katakan tadi ya, Pak Sugeng tanya, yang jelas data-data kita pertama dari SD. Itu putaran 0 itu dari SD. Karena data lain belum memungkinkan data SD. Bagaimana memanfaatkan analisis yang saya akan jelaskan. Ya. Pendapatan lain. Kan ada 2 macam pendapatan lainnya sama pendapatan yang SE itu di blok 6 ditanyakan pendapatan, blok 5 ditanyakan biaya, blok pendapatan ada pendapatan utama, ada pendapatan lain-lain. Enggak dilepas ya, yang pendapatan lain-lainnya itu dilepas. Nanti kita lihat. Saya jangankan kamu ngaji si Rocky mana Rocky? Rocky pun mau macam-macam. Kamu mau usah ngomong macam-macam dulu. Buka dulu datanya kayak apa. Karena sudah diagregasi dari pusat itu sudah dapat diagregasi 5 digit ya. Rocky protes, Pak itu nanti kan gimana sih? Mau usah dari gimana langsung kan dulu datanya. Seperti apa dari BPSSI 5 digitnya sudah agregasi. Baru nanti ngomong. Dari situ baru kita sikapi bagaimana kita transfer ke matriks semua. Oke, makanya dipandang dulu ya. Nah, yang kedua adalah jadi selain aktivitas utama, aktivitas sekunder dan ancillary, aktivitas penunjang. Ya. Jadi aktivitas penunjang ini bisa 2 kemungkinan, bisa dianggap sebagai aktivitas sekunder atau bukan aktivitas sekunder, aktivitas penunjang. Yang saya ambil contoh aktivitas penunjang tadi, pabrik teh botol, dia menghasilkan botol. Jadi sejauh botol-botol itu hanya digunakan untuk pabrik yang bersangkutan, digunakan sendiri, tidak dijual ke pihak ketiga, itu disebut ancillary penunjang. Ya. Tapi selain dia gunakan sendiri, ini botol-botolnya sebagian juga dijual ke pihak ketiga. Nah ini yang disebut dengan sekunder. Jadi yang namanya ancillary itu bisa benar-benar penunjang, bisa juga menjadi sekunder. Ya. Oke, ini terkait dengan konsep aktivitas dari sebuah establishment. Ya. Jadi ada utama, ada sekunder, ada ancillary. Ya. Lanjut. Saya ini dulu sih ya, biar konsepnya kita ini dulu, nanti bicara data segala macam, ini karena pada kesusu semuanya. Ya. Udah kayak apa, udah pengen masuk loh.
sini kerja Pak. Iya. Udah dibagi lagi. Iya, tapi kan saya belum bicara klasifikasinya kayak apa, belum bicara tahapannya seperti apa. Ya. Maka saya bilang, sabar dulu, nanti ada waktu yang saya jelaskan. Bisa lembur. Hal-hal berdasarkan penyusunan matrix supply. Nah, ini matrix supply ya. Jadi matrix supply ini kalau menurut saya katakan struktur output, struktur pendapatan yang utama dan sekunder tadi. Ya, seperti hotel itu kalau restorannya integrated, tidak terpisah, ya, integrated, ya, itu saya anggap sebagai sekunder. Jadi satu establishment hotel, misalkan Ibis yang di Keramat, Ibis di Keramat itu satu establishment. Ya, dia punya hotel, hotelnya itu integrated, ya tidak bisa terpisahkan dengan, punya restoran tidak bisa terpisahkan dengan hotelnya. Dan ada orang luar makan di restoran, maka hasil pendapatan restoran yang dikonsumsi oleh orang luar bayar, itu disebut dengan sekundernya hotel Ibis. Oke. Tapi bisa jadi, tapi jarang kali ya, restorannya itu independen dari Ibis. Artinya apa? Artinya punya pembukuan sendiri, terpisah, ininya sendiri gitu. Ya, kalau kasusnya seperti itu yang independen, restoran itu adalah satu establishment sendiri. Tapi rasa kesatuan dengan hotel jarang independen ya. Jadi biasa ya. Kalau di SK itu pusatnya sendiri gitu loh, kasar seperti itu. Ya, tapi kalau integrated cukup satu saja. Nyambung ya. Nah, jadi matrix supply ini lebih kepada memperlihatkan struktur output, struktur pendapatan. Jadi matrix supply dapat dilakukan berdasarkan laporan keuangan atau ST, laporan keuangan. Ya. Jika laporan keuangan hal yang diperlukan adalah konversi ke neraca produksi sesuai konsep, misalkan pendapatan bunga, kebutuhan. Nah, jadi nanti di XE, Troki, itu kan selalu tuh pendapatan lain-lain ditanyakan bunga berapa, kebutuhan barang modal berapa. Itu bukan bagian dari output. Itu disebut property income, pendapatan bunga itu. Ya, jadi tolong nanti pada saat pengolahan ini bukan bagian dari output. Ya. Output sebenarnya bukan property income atau current number. Ini yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi yang namanya output ya benar-benar nilai produksi gitu. Ya, baik output utama maupun output sekunder. Ya. Contohnya Transfer current itu sumbangan, ya. Dia di neraca alokasi pendapatan sekunder luasa munculnya bukan di neraca produksi kan paling atas itu. Ya, jadi yang kita bicarakan sekarang masih neraca produksi yang di atas. Ya. Oke, selanjutnya ini yang berhubungan dengan supply. Sekarang kita bicara yang berhubungan dengan use. Ya. Jadi use ini bicara penggunaan konsumsi. Ya. Lanjut. Jadi use itu ada dua, ada pertama konsumsi antara, ada konsumsi nilai tambah ya. Coba balik. Ya, nilai tambah bruto. Ya. Konsumsi antara, ya rasa-rasa ini semua teman-teman sudah familiar ya. Dulu disebut dengan input antara, intermediate input. Sekarang dirubah, nomenklaturnya disebut dengan konsumsi antara. Ya sama, barang jasa dikonsumsi dalam proses produksi, tidak termasuk aktiva yang dikonsumsi dicatat sebagai. Jadi yang sering saya sebutkan karakteristiknya, pertama
umur kurang dari 1 tahun, kedua harga relatif murah, ketiga digunakan dalam proses produksi, itu konsumsi antara. Ya. Beda dengan pembentukan modal. Pembentukan modal di atas 1 tahun, harga relatif mahal, juga digunakan dalam proses produksi. Itu ciri-cirinya. Nah, apa ini konsumsi antara? Bahan baku di industri itu konsumsi antara itu jelas. Ya. Terus yang umum itu ATK, ya, setiap kantor biasanya pakai ATK itu. Ya. Kemudian biaya listrik, biaya telepon, biaya air itu semua konsumsi antara. Ya. Jadi nanti kemungkinan besar teman-teman penanggung jawab industri akan memetani hasil SE itu ke dalam produk apa? Ya. Listrik ini produk apa ya? Oh, produk 54. Air, oh air 53. ATK, oh ATK agak bingung nanti nih. ATK ini ada apa aja? Oh ada pensil, pulpen, setip ya Pak? Ya Pak, setip ya? Penghapus. Iya Pak? Penghapus. Apa setip? Baru bilang jadul. Nah, ini satu-satunya bisa jadi kode industri beda-beda 2 digitnya gitu. Ada yang masuk di industri lainnya, ada yang masuk di industri. Jadi akan sebegitu ininya teman-teman harus metani setiap item konsumsi antara ini ke produk yang sudah kita putuskan dalam SPT yang mau kita pakai. Ya. Oke lanjut. Tolong saya diingatkan ya kalau 11:30. Biasanya kalau udah ngomongnya kayak ini juga ya. Hilang. Terus ngomong. Dewi, sekali-sekali ingetin Pak, beri Pak, udah 2 jam Pak ngomong gitu loh. Ya. Ada ingetin saya. Ini udah sudah. Oke. Ngebul. Konsumsi ini ya, waktu penilaian. Jadi konsumsi antara, ini tolong catatnya deh, saya sekaligus. Tadi output dinilai harga produsen, konsumsi antara dinilai harga pembeli. Ya. Bagus Pak, saya ikuti dari ruangan. Saya kemarin datang. Terus. Jadi belum kira Oke ya, jadi konsumsi antara itu dinilai harga pembeli. Ya, sedangkan output tadi dinilai harga produsen. Kemudian sekaligus tadi ya, konsumsi rumah tangga itu harga pembeli, konsumsi pemerintah harga pembeli, ekspor impor FOB. Ya. FOB artinya khusus impor itu sudah dikeluarkan yang namanya CRI dan F-nya sudah keluar, insuran dan flight-nya. Oke, jadi sama-sama FOB ekspor. Ya. Nah, jadi untuk konsumsi antara ini titik penilaiannya harga pembeli. Nah, teman-teman nggak perlu hitung lagi tuh, transaksi perusahaan itu sudah harga pembeli semua. Ya, benar-benar yang mereka bayar atas harga pembeli. Ya. Oke, lanjut. Nah ini tadi ya. Jadi tolong diperhatikan ya, pembayaran bunga, pembayaran premi, batasan konsumsi antara, batasan konsumsi antara dengan PTB. Oke, jadi pembayaran bunga, jumlah bunga yang dibayar itu bukan konsumsi antara. Saya pernah menjelaskan masalah pisil kan? Pisil. Jadi sebenarnya konsumsi antara itu adalah benar-benar perusahaan menginput outputnya bank. Ya. Nah ini apa namanya? Saya tidak pernah perlu sedikit lagi Pak tulis ini. Mau izin Pak? Nanti kameranya ini.
Saya akan jelaskan bunga dan premi ini ya. Mana? Oke. Canggih. Oke, sekarang pertama bunga. Ya. Katakan perusahaan bayar bunga 100. Ya. Dari 100 ini, ya, ini ada yang namanya pokok, ya, ada yang namanya visi. Ya. Nah, visinya ini yang disebut dengan output bank. Yang dicatat nanti di use, matrik use, ya, itu adalah ini 100. Katakan dari bunga ini 100 ini 5, visinya 95, benar-benar bunganya. Ya. Nah, nanti ya penanggung jawab ini bang siapa sih? Tugasnya? Siapa? Happy. Tolong happy ya. Jangan sampai yang tertangkap di baris bank, ya, tolong perhatikan, di baris bank itu yang 100. Tapi yang tertangkap yang 5. Bagaimana caranya? Kita nanti masuk. Ajar ceritanya ini bagaimana? Bagaimana mengalokasikan total visin, total output bank yang dialokasikan oleh BPS RI, ya, ke seluruh sektor. Itu ada triknya sendiri. Ya. Nah, jadi analog dengan premi. Premi yang dibayar, katakan 100, ya. 100 ini 95 ini katakan benar-benar murni preminya, ya. Sedangkan 5 ini output asuransi. Nah, yang 5 inilah yang kita catat di matrik use nanti. Ya. Oke, balik ke yang tadi. Yang Tadi bisa disimpan juga loh. Bisa Pak? Ya, ya. Bisa Pak? Bisa. Nah, bunga premi terus batasan konsumsi antara dengan kompensasi tenaga kerja. Nah ini, jadi ini udah biasa ya mungkin teman-teman baca ya dalam mengolah hasil survei atau SC, ya. Kalau diperhatikan apa namanya mana yang masuk upah gaji, mana yang masuk konsumsi antara. So nanti teman-teman akan mengolah apakah itu SE atau survei khusus, SKPS, SKNP, dan seterusnya. Ya. Saya ambil contoh seragam yang dipakai oleh apa namanya pegawai, ya, itu masuk upah gaji, konsumsi antara atau konsumsi antara. Seragam yang dipakai pegawai di kantor itu. Kalau bisa ke mana-mana. Itu boleh dipakai di luar apa? Panjang kan ceritanya, tapi kesepakatan ya itu masuk sebagai konsumsi. Ya. Terus konsumsi antara dengan PMTB, ya, ini cangkul, perusahaan di petani di cangkul. Ya, umurnya kan lebih dari 1 tahun, Pak. Ya. Arif, umurnya lebih 1 tahun, harga relatif murah. Oh. Masuk PMTB atau dengan modal atau konsumsi? Nah, ya, kesepakatan lagi dengan modal, ya, dimasukkan sebagai konsumsi antara. Terus konsumsi antara merupakan output dari industri atau establishment. Kenapa? Konsumsi antara bukan modal.
Kesepakatan Pak. Jadi yang namanya konsumsi antara itu punya karakteristik digunakan dalam proses produksi agar murah, umur di bawah 1 tahun. Itu konsumsi antara. Tapi kalau barang modal itu dipakai di proses produksi, harga lebih mahal, kemudian umur di atas 1 tahun. Itu belum dimodal. Cangkul bagi si apa kan bagi si petani. Murah bagi siapa? Bagi si petani kan relatif kepada omsetnya dia apa? Cangkul itu mungkin pakai lebih dari setahun. Musim kan? Ya, ini kesepakatan. Ya, oke. Kenapa milihnya akhirnya? Iya, ya, karena kalau cangkul dari harga terhadap total output dia, ya itu kan relatif murah Pak. Ya, misalkan harganya 50.000 total output dari total output ya Pak. Ya. Harga 50.000, kemudian output dia sekarang 1 juta dalam 1 tahun. Ya, dia kan 50.000 per 1 juta kan relatif kecil sekali gitu. Ya, barang modal nanti, ya ini sepakatan aja dengan berapa sehingga disepakati dia masuk di konsumsi. Biasanya kan barang-barang relatif mahal ya. Di petani sekarang yang modal dianggap tanahnya aja. Oke, terus ini yang nomor 5 sudah saya jelaskan tadi, yang kasus pabrik teknologi tadi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, jangan malu-malu, ada polusi, malu kan? Malu juga sih pantau dekat. Sama aja ya. Kemarin pas pelatihan PSBB itu Pak ada satu lagi kriteria yang disepakati, yaitu kalau dia tidak bisa bekerja kalau tidak ada barang tersebut, maka dia diasumsikan yang barang modal. Ya, nah contohnya kayak yang Pak Ya, Bapak oke, bilang itu tadi. umum ya, umum, tapi ada khusus yang tidak pakai barang modal. Ada. Jadi kalau dia nggak pakai, iya. Tapi kalau misalkan kayak si petani tadi, kan kalau dia nggak pakai cangkul dia nggak bisa kerja gitu Pak. Makanya dia dianggap sebagai barang modal walaupun nilainya relatif tidak mahal. Sama kayak tukang mie ayam, kalau dia nggak ada panci, dia nggak bisa dagang mie ayam, maka si pancinya itu dianggap sebagai barang modalnya si pedagang mie ayam itu gitu Pak. Panci di tukang mie ayam tuh Pak, tukang mie ayam, gerobak mie ayam, dandangnya Pak, pancinya itu kan dia bisa umurnya lebih dari 1 tahun juga. Yang barang modal karena kalau nggak ada panci itu dia nggak bisa dagang Pak, nanti sudah musim panen. Jadi dia kemarin dimasukkan satu kriteria lagi bahwa barang itu harus ada, wajib ada dalam proses produksinya, dia baru dianggap sebagai barang. Oke lah. Tolong kali ya, yang nomor 4 tadi, tolong disepakati ya. Saya nggak pikir beda-beda ya. Jadi kalau memang sudah ada kesepakatan dari BPSRI, kesepakatan itu juga penting. Ya, saya nggak mau beda-beda, nggak mau bikin kesepakatan baru. Tolong kesepakatan yang ada itu juga. Nanti kita kesini lagi pakai Takutnya kalau nggak ada kayak gitu bilang Pak, bilang mau datang semua. Kalau kayak gitu semua, udah lama pun nggak tahu dari gitu. Yang mau. Oke, ada lagi? Happy? Itu ya? Saya belum tahu yang gimana Pak. Tapi saya tanya. Oke, lanjut. Ini habis ini baru pengenalan nilai tambah bruto. Lanjut. Wah, ini rasanya udah canggih semua ya. Siap tahu kan teman-teman ngitung TDRB kan. Jadi ini komponen nilai tambah itu ada upah gaji, ada surplus usaha. Nah, di sini neto. Kalau neto, ya artinya sudah dikurangi
subsidi MH, penyusutan, ya. Kemudian konsumsi modal tetap, nah ini penyusutan, pajak atas produksi, nah ini saya bilang ada tax on production, ya, minus subsidi, ada subsidi production. Ya. Oke, ini apa namanya komponen nilai tambah, ya. Nanti dalam framework ada kelihatan jelas. Lanjut. Alhamdulillah. Selesai. Masalahnya saya gitu ya. Dari tadi kok panas. Siapa lagi burung ini nggak muncul. Oke, ini pengantar ya. Sebab masih ada 2 topik lagi yang akan saya jelaskan siang. Pertama terkait dengan tiga berarti ya. Framework, klasifikasi dan tahapan. Saya tidak baik, mudah-mudahan selesai. Kalau rasa saya pertama nanti baca lebih baik. Kalau nggak selesai. Baik, kita break dulu ya. Iya. Kita boleh ya. Gimana teman-teman? Yang satu kita boleh? Ya.